Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersalaman ke kiri kanannya, katakan selamat hari Natal, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Mari bersama-sama saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menyembah, memuliakan nama Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami mengundang Kau hadir di tempat ini. Ini acaramu, ini pestamu ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan Yesus merasakan lawatanmu. Kami rindu merasakan kehadiratmu di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melayakan segala pujian penyembahan yang kami naikkan saat ini ya Tuhan Yesus. Sebab hanya Kau satu-satunya Raja yang layak kami sembah. Kau satu-satunya Raja yang layak kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada kuasa seperti kuasa-Mu. Tak ada satu kekuatan yang bisa menandingi kekuatan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-Mu, kami siap menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau mengangkat pujian ini dari awal. Kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia menolong kami Tuhan, yang selalu
setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman kita katakan ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhan kami yang besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
saja angkat pujian ini katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhan kami yang maha besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami, bagi setiap kami Tuhan. Ya Rabba ya sana ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya sana ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Ya Rabba ya sana ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya da 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 da. Ya Rabba ba 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 ba. Terima kasih Tuhan, kami undang Kau hadir Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus Tuhan, Kau sungguh luar biasa, kuasa-Mu tiada batasnya Tuhan. Ya Rabba ya sana ya Rabba ya Rabba ya. Ya Rabba ya rasana ya Rabbo. Jesus. Ya Rabba ya rasana ya Nama. Jesus. Nama-Mu yang kami muliakan. Yesus. Sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Ya rara sana ya namanya. Ya rara ya sana. Terima kasih oh Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Oh Yesus. Ya Rabba ya sana ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya sana ya Rabba ya Rabba. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Ya Rabba ya sana ya Rabba. Oh Jesus, kami rasakan hadirat-Mu. Ya Rabba ya sana ya Rabba. Oh ya na 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 na. Terima kasih Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Mari imani pujian ini. Tak pernah terlambat Tuhan. Kuasa-Mu Kau Tuhan yang lebih besar Tuhan. Oh Yesus, Mu ya Tuhan, berikan hidup. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu,
surga, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan pagi hari ini Bapa. Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan boleh izinkan kami kembali Tuhan bersama di tempat ini Bapa. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau lepaskan berkat bagi bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Indonesia senantiasa ada hati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus menaungi bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan setiap pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati presiden, berkati wakilnya Tuhan. Berkati setiap menteri yang ada, hingga aparat desa RT/RW sekalipun Tuhan. Kami mau serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Pengurapan Tuhan senantiasa turun atas pemimpin kami Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan adil, boleh memimpin dengan jujur. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Jauhkan para pemimpin kami dari korupsi Tuhan. Jauhkan mereka dari nepotisme. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar senantiasa Tuhan Kau pakai para pemimpin kami untuk boleh mensejahterakan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi pemilu yang akan datang. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemilu ini boleh berjalan dengan lancar. Boleh ada keamanan, ketentraman atas pemilu ini Tuhan. Siapapun yang akan terpilih, kami percaya atas seizin Tuhan. Beri kami hikmat pengertian Tuhan. Biar kami boleh memilih sesuai dengan yang Tuhan mau. Bapak, kami mau berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Bapak. Pontianak jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan di kota kami Tuhan. Berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya Bapa. Biarlah Tuhan berkati setiap sumber penghasilan yang ada Tuhan. Biarlah lewat sumber penghasilan yang ada, masyarakat kami boleh disejahterakan Tuhan. Berkati bupati kami Tuhan, berkati gubernur yang ada Bapa. Setiap sakit penyakit yang menyerang kota kami saat ini kami mau tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, pakai setiap tenaga kesehatan yang ada Tuhan. Boleh-boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami yang kami kasih Tuhan. Kami mau serahkan pada secop ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, berkati GBI pada Slop Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh jadi bagian dari GBI Fathers Love Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami bergereja di tempat ini Tuhan. Kami rindu gereja kami semakin jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati setiap cabang yang ada, seluruh satelit yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai gereja kami di akhir zaman Tuhan untuk boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini Bapa. Dan biarlah lewat gereja kami Tuhan terjadi pemulihan yang daripada Tuhan, terjadi kesembuhan yang daripada Tuhan. Lewat gereja kami Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami. Kami mau serahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, yang pakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat luar biasa Bapa. Kami percaya berkat Raja-Raja turun lebih lagi atasnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini, kami percaya ada pengurapan Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini senantiasa semakin jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Lewat perkataannya, lewat perbuatannya Tuhan, boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Roh kerendahan hati yang daripada Tuhan turun lebih lagi atasnya Bapa. Kami tolak setiap segala sesuatu yang tidak dari Tuhan. Kesehatannya, apapun pergumulan kebutuhannya saat ini Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati
Pastor Joseph Pangabean yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Kami percaya apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kami senantiasa diberkati Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak, kami semakin bertumbuh, kami semakin cinta Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan, kami semakin senantiasa jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi ada damai sukacita yang daripada Tuhan mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya terlalu yakin dan percaya jemaat GBI Fathers Love ada jemaat yang suka memuji Tuhan, amin. amin. Yang masih memuji Tuhan boleh lagi lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman yang sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat sekali lagi kita katakan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman yang sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat yang dipilih Tuhan oleh bersama-sama katakan, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja. Mari lebih lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman yang sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat, mari semuanya katakan, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus siapa? Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah, yuk sambil bertepuk tangan sekali lagi. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, amin. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah Yesus siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan.
Tuhan, Raja segala raja. Yo lebih lagi melompat bagi Tuhan kita. Dialah bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja segala Tuhan. Dialah Tuhan, katakan dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari tos kiri kanannya, katakan saya mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan dia Yesus, dia Yesus. Amin. Dia Yesus Allah kami yang penebus dosa. Sekali lagi katakan dia lahir, dia lahir. Amin. Dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan dia Yesus, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus yang menebus dosa. Mari kaum pria saja katakan, dia lahir untuk kami, dia mati, dia bangkit bagi kami. Sekarang giliran kaum pria, kaum wanita. Dia, amin. Mari bersama-sama kita kumandangkan pujian ini, katakan dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus sang penebus dosa dunia, sang penebus, sang penebus dosa dunia, sang penebus, sang penebus dosa dunia. Kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Kau mau datang, Kau mau mati bagi kami, Kau mau berkorban bagi setiap kami untuk menjadi juru selamat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan
tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Kita katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia Kau Tuhan dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Panggil namanya, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sambil bangkit berdiri kita akan pujian ini. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan segenap hati kita katakan dulu, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan
Haleluya. Engkau ada bersama kami. Di tempat ini hati kami bergetar Tuhan. Sebab Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami semakin kuat. Kami semakin hebat. Kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sampaikan mukjizat-Mu dalam firman ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amen. Tepuk tangan bagi kita. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya boleh muncul di tempat ini sekali lagi. Ya, saya seperti yang dulu masih Joseph Panggabean. Dulu saya pernah bercerita bahwa waktu kami tinggalkan Jogja, lalu kami ke Darit, kota yang sepi. Lalu teman-teman berkata, Pak Joseph bunuh diri. Pak Joseph terjun bebas. Lalu saya jawab apa? Di mana ada Tuhan, di situ masa depan kami. Saya bersama dengan anak saya, namanya Gregorius. Inilah masa depan saya. Dia dari kota kecil, Tuhan beracara, dikuliahkan oleh PT Sampurna, Argo Sampurna, di Jakarta, dan lulus, free semuanya, bahkan sebelum wisuda dapat pekerjaan. Itu masa depan. Jadi orang gemetar dengan keadaan situasi, tapi mari kita percaya di mana ada Tuhan. Amin. Di situ hidup kita. Katakan yes. Ya puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kehidupan. Bagaimana Yesus yang pernah lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lampau. Bapak Ibu di dalam Tuhan, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Kalau kita baca Alkitab pertama kali ketika Lukas pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, lalu malaikat itu datang kepada para gembala lalu ketakutan. Kenapa mereka takut? Ya yang jelas dosa. Yang kedua, selama 400 tahun dari zaman Maleaki berakhir, Nabi Maleaki berfirman, bapak-bapak harus berbalik kepada hati anak-anaknya, anak-anak harus kembali kepada bapak-bapaknya. Kalau tidak, aku hancurkan bumi ini. Setelah itu tidak ada firman Tuhan. Berapa lama? 400 tahun, nggak ada firman Tuhan. Tidak ada malaikat berkata-kata, tidak ada urapan, tidak ada pernyataan-pernyataan roh, tidak ada apapun juga. Dunia dalam kegelapan, gelap gulita. Kenapa? Karena tidak ada firman. Coba lihat samping kiri kanan, wajahnya gelap atau terang, ada firman, ada tanda. Karena orang tanpa firman, nggak ada masa depan. Amin. Orang tanpa firman gelap, datang dengan muram, pulang gereja tambah seram. Kenapa? Enggak ada firman-Nya. Nah hari ini kita belajar, Yesus mereformasi sebuah kehidupan beragama. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau agama dapat menyelesaikan dosa, Yesus enggak perlu turun ke dalam dunia. Amin. Kalau agama dapat meluputkan saya dan saudara dari api neraka yang kekal selama-lamanya, Yesus gak perlu turun. Gak perlu. Kan ada perangkat, kan ada agama. Silahkan kamu percaya kepada agama A, agama B, agama C, agama D, agama F, dan selanjutnya. Kamu kan bisa selamat. Yesus gak perlu turun. Katakan yes. Tetapi yang benar adalah Yesus turun ke dalam dunia karena maaf, agama gagal membawa manusia datang kepada Allah. Tetapi kekristenan adalah Allah datang kepada manusia yang berdosa sehingga kita dapat diselamatkan. Tepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana kasih Allah yang hebat dan luar biasa. PGI, PWI memberikan tema Natal ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya cuplik Natal damai di bumi. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, statement ini cukup berani. Di tengah keadaan yang kacau, di tengah keadaan yang perang demikian hebat, di mana-mana bangsa-bangsa dalam keadaan yang kolaps. Pak Jokowi bilang dalam pidatonya ada 30 negara menjadi pasien IMF. Mereka bangkrut, mereka kelaparan, mereka susah.
Mereka perang. Perang saudara pun juga kacau. Sorry, peperangan Hamas melawan Israel membawa sebuah reaksi kepada dunia. Semua dunia mengutuk Israel. Saya itu sorry. Pak Presiden Jokowi dengan keras mengutuk agar dihentikan peperangan tersebut. Tapi terus masih berlanjut luar biasa. Hingga kutukan kepada Israel terus menggema. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab menuliskan, barang siapa mengutuk, akan apa Bapak Ibu? Akan terkutuk. Barang siapa memberkati Israel, akan diberkati. Itu sebuah statement Allah yang berlaku untuk apa? Untuk turun-temurun. Coba kita baca dulu Kejadian 27 ayat 29. Supaya ada ayatnya, supaya ada datanya lengkap. Kejadian pasal 27. Ayat 29. Oke, yang udah ketemu baca bersama dengan saya. 2, 3. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Maaf Bapak Ibu, kita dunia ini sudah menyatakan bahwa mengutuk Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan ada seruan dari negeri ini, kita memboikot semua barang-barang dari Israel. Bahkan yang berafiliasi dikatakan kita boikot. Nah, seorang pengamat ekonomi yang bernama Roy Mandi, dia berkata, kalau Indonesia memboikot semua produk Israel, bahkan afiliasinya itu termasuk susu, apalagi gandum, itu akan membuat susah. Nanti 3-4 bulan kemudian akan terasa, akan terjadi Bapak Ibu, terjadi PHK massal kembali. Kita dengar debat-debat presiden bahwa dikatakan Indonesia enggak baik-baik saja. Betul Bapak Ibu? Enggak baik-baik saja. Terus korupsi merajalela. Bahkan Kementerian Kesehatan tanggal 14 atau 15 kemarin diminta Indonesia kembali pakai masker. Singapura sudah hebat, lebih dari 200.000 orang terpapar COVID. China dan lain sebagainya. Apakah ini bukan kutukan? Wallahu alam. Maybe yes. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab Indonesia pun gunung Marapi kemarin di Sumatera Barat dierupsi, meledak, boom, lebih dari 24 pendaki hangus terbakar. Banjir bandang dan sebagainya terus terjadi. Nah, saya mau berkata bahwa apakah damai di bumi? Saya dan saudara mau percaya kepada firman Tuhan atau hapus firman Tuhan yang berkata, jikalau barang siapa mengutuk Israel akan terkutuk. Dan itu akan terjadi Bapak Ibu. Nah, makanya saya katakan kenapa Alkitab ini judulnya dipotong. Harus diteruskan. Damai sejahtera di bumi bagi Bapak Ibu? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang amat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara, ini kata di antara penting, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Artinya ini, saya mau katakan demikian. Memang dunia ini akan segera berakhir dan akan terkutuk. Tetapi dikatakan di antara orang-orang yang berkenan kepadanya, maka damai sejahtera itu tetap berlaku. Katakan yes. Damai sejahtera Allah, pertolongan Tuhan, anugerah Allah tetap berlaku. Bagi apa? Waktu saya dan saudara berkenan di hadapan Allah Subhanahu Allah kita yang maha besar. Itu kuncinya. Damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya.
pengalaman orang-orang Ibrani yang akan keluar dari tanah Mesir. Selama 430 tahun mereka dijajah. Lalu Musa datang kepada Firaun. Firaun, bebaskanlah umatku. Biar kami bebas beribadah di padang gurun sana. Firaun berkata, no. Perkeras mereka, kerja paksa lagi. Mereka sangat menderita. Datang lagi, Firaun, bebaskan umat Israel. Mereka berkata, no. Semakin sengsara, dan akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah. Darah, katak, nyamuk, lalat, sampar, hujan es, kematian anak sulung. 10 tulah yang dahsyat itu baru membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan dan bebas beribadah. Saya mau bilang Bapak Ibu, siapa yang dibebaskan? Kita lihat Keluaran pasal 8 ayat yang Keluaran 8 ayat yang ke-22. Ya, kita baca 2-3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Katakan yes. Kutuk terjadi, tetapi tanah Goshen adalah tanah orang-orang Ibrani, orang Israel. Mereka dilindungi, mereka melihat, ada kata menjijikan. Hei, semua air menjadi darah sampai di gelas Firaun pun menjadi darah, mengerikan, menjijikan. Hei, ada katak, ada kodok. Hei, semua orang mati. Dan ada tangisan nasional. Waktu kematian anak sulung mereka menangis. Tetapi di tanah Goshen dilindungi. Inilah yang saya maksud. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepada Allah. Katakan yes. Ayo pastikan hidup saya dan saudara. Hidup kita bukan karena apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita saksikan. Tetapi hidup kita karena kita percaya kepada Allah dan janjinya. Amin. Kita boleh mendapatkan perlindungan. Nah saudaraku, damai sejahtera, bahasa aslinya dikatakan dituliskan dengan kata Irene, Iron. Ada nama anak-anak perempuan kita nama Irene. Irene itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya gini, digambarkan seperti kubu pertahanan, benteng pertahanan sebuah kota. Benteng itu dilengkapi dengan senjata-senjata yang melindungi dan menyerang kepada pihak lain. Nah kita ada di tengah-tengahnya benteng tersebut. Jadi keadaan aman, memang ada perang, memang ada kesulitan, ada kesusahan. Tapi kita dijagai dengan damai dan sejahtera. Itu namanya Irene. Amin Bapak Ibu. Irene. Terus, nah bagaimana? PowerPoint-nya dapat? PowerPoint bisa muncul? Saya mau belajar hari ini. Next. Apakah benar damai di bumi hari-hari ini? Tadi sudah dijelaskan terus. Ancaman firman Tuhan atas bangsa yang mengutuk Israel yaitu Kejadian 12, diberkati bangsa yang memberkati dan terkutuk bangsa yang mengutuk. Kita lebih percaya kepada firman atau cincailah Tuhan, kita kan berdoa bagi Indonesia. No. Lebih mudah langit dan bumi hancur daripada satu titik Alkitab dibatalkan oleh karena lain alasan manusia. Bilangan 24 ayat 9. Tetapi tanah Goshen dilewati dari kutuk dan lain sebagainya. Terus cek lagi. Dengan peperangan di bagian bumi lain dan kutukan Indonesia dan bangsa-bangsa di atas Israel. Krisis global akan menghantam perekonomian di muka bumi ini. Katakan sama-sama, ngeri. Semuanya kena libas. Terus, bagaimana dengan janji berita Natal pertama di antara manusia yang berkenan kepadanya? Nah kita belajar, pastikan saya dan saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan yes. Pastikan hidup saya dan saudara, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, semuanya harus mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan Allah. Apa itu perkenanan? Saya punya waktu
untuk pelihara entok di rumah. Do you know entok? Bebek yang leher pendek itu, yang kecil itu entok namanya. Entok itu saya beli lalu berkembang, sekarang hampir 45 ekor. Nah, ketika saya kasih makan pagi sore, ada satu entok yang memikat hati saya. Dia ketika kawan-kawannya rebutan makanan, lalu dia menghampiri saya, patok-patok saya minta makan dari tangan saya. Dia tidak mau makan sama-sama sama kawan, enggak mau rebutan, maunya makan dari tangan saya. Saya juga kadang-kadang jengkel, kenapa enggak mau? Ya sudah, saya kasih makan. Saya kasih makan. Kalau saya keluar pergi, baru dia mau makan dengan sama-sama. Nah, bebek ini, entok ini berkenan di hati saya. Ini kok berbeda. Kalau saya lagi tanam-tanam sayur, saya cangkul-cangkul halaman, lalu ada cacing, saya kasih dia. Kalau saya istirahat, dia duduk di samping saya. Ini kayak anjing, kayak kucing, jadi berkenan. Nah, itu artinya berkenan. Berkenan adalah kita nih jatuh cinta, jatuh hati kepada dia. Karena sikapnya, karena perbuatannya menyenangkan kita. Nah, saya berharap kita juga harus apa? Proskoneo. Menyenangkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat kita benar-benar menyenangkan hatinya. Jadi ada banyak orang Kristen, tapi hatinya, tapi hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen, bisnisnya ilegal. Banyak orang Kristen, tetapi pelayanannya amburadul. No. Mari kita belajar hidup dalam sebuah apa? Kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan kasih daripada Allah. Berbeda dengan yang lain. Itu disebut dengan apa? Perkenanan. Nah, kita belajar. Bagaimana mencari perkenanan Allah? Next. Syarat terjadinya damai di bumi dalam masa-masa sukar, yaitu mencari perkenanan Allah. Ya, next. Mencari perkenanan Allah. Yang pertama adalah menyelesaikan kehendak Allah. Kita buka Matius pasal yang ketiga ayat 17. Matius 3, haleluya, ayat 17. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku, hello, kepadanya lah aku, berkenan. Yesus yang turun ke dalam dunia menjadi manusia 100%. Dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapaknya. Ketika dia menyerahkan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pastor Yohanes berkata, no, aku yang perlu dibaptis. Tidak, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dia dibaptiskan oleh Yohanes. Maka ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Kalau kita mau berkenan, relakan kehendak kita. Amin, kepada Allah. Biarlah semua cita-cita kita, rencana kita, waktu dekat ini atau waktu yang akan datang, sertakan daripada Tuhan. Amin. Berkenanlah rencana itu. Serahkan semua pikiran kita kepada Allah. Dan saya percaya, waktu kita menyerahkan semua kehidupan kita semuanya untuk melakukan kehendak Allah, Dia akan berikan jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Katakan yes. Amin. Kadang-kadang manusia sombong. Gua gak perlu Tuhan. Ini bisnis gua gara-gara gua. Gua kerja keras. Gua kenal ini, kenal itu, dan lain sebagainya. Aduh, Bapak Ibu, orang ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita punya cabang di mana di Ringo Tembawang. Ada satu keluarga. Waktu gak punya apa-apa, rajin banget. Sembahyang, doa, rajin. Pas sudah diangkat 1 step, 2 step, dapat PPK. Selanjutnya dapat kendaraan, selanjutnya udah jarang lagi ibadah. Ini orang sombong banget. Sibuk dan sibuk. Hei, siapa kita? Amin, Bapak Ibu. Mari jangan tinggalkan ibadahmu demi pencapaian dunia. Jangan engkau lupakan Tuhan. Karena kita ingin memakai yang branded semuanya. Orang sering lupa Tuhan. Lebih baik miskin aja.
kenal Tuhan. Ketika kaya, lupa Tuhan. Di sini haleluya, di luar mana apa? Di luar apa? Haleluya, haleluya. Di gereja, amin, amin, amin. Di luar, aman, nggak ada pastor. Aman, nggak ada teman. Sikat. Bilang kiri kanan, saya tahu orangnya. Ayo kita belajar menyerahkan hidup kita, kehendak kita kepada Allah. Berkenan. Yang kedua, bagaimana cara kita berkenan? Mari kita mengamalkan kebenaran. Kisah 10 ayat yang ke-35. Kisah 10 ayat yang ke-35. Dapat. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Mengamalkan kebenaran. Apa itu mengamalkan kebenaran? Kita sudah terima firman, kita sudah terima urapan, kita sudah menjadi manusia yang baru. Tetapi kalau kita tidak berlaku sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak mengamalkannya, kita tidak mengaplikasikannya, kita tidak mau berbuat apapun, maka Anda tidak mengamalkan kebenaran. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, potensi yang kita miliki oleh karena Tuhan, itu harus diamalkan. Amin. Buat sesuatu, orang lain berbahagia karena ada kita di tempat itu. Jangan kita diem-diem aja. Ini urusan gua, ini bisnis gua. Kita bikin benteng yang tinggi. Tidak. Kalau tetanggamu mati kelaparan, di situ ada kamu berdosa. Kalau tetangga dua baris di jalan, anaknya nggak bisa sekolah, kamu ada di sana, kamu salah di hadapan Allah. Kita harus peduli kepada orang-orang yang susah. Itu namanya mengamalkan kebenaran. Jangan kita hidup sendiri, nggak apa-apa, dia orang malas Pak. Dia orangnya begitu, buat apa saya bantu dia? No. Yakobus berkata, kalau kamu tidak berbuat baik, dan kamu harus lakukan, kamu tidak melakukannya, kamu bersalah. Jadi dosa bukan karena pelanggaran kepada firman Allah, tapi kamu tidak lakukan perbuatan baik, kamu salah di hadapan Tuhan. Kami datang ke Darit. Kita melihat ada banyak anak-anak yang kelas 3, kelas 4, kelas 5. Enggak pandai membaca dan menulis. Istri saya memang dipanggil buat pelayanan anak. Dikumpulin anak-anak, kita bikin TK, kita ajari mereka membaca dan menulis. Puji Tuhan, oleh anugerah Allah, lulusan jebolan kami TK, PAUD Kebun Anggur Nusantara Darit. Anak-anaknya macan semuanya di sekolah. Kelas 1, kelas 2 udah bisa baca dan banyak yang juara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena ada sebuah passion, terbeban, kita mengamalkan apa yang kita bisa. Sekarang kita dapat berkembang lagi, kita bikin buka les. Ada 60 sampai dengan 70 anak, kita kasih les. Sebelum les apa yang kita buat? 15 menit sebelumnya kita renungan. Renungan, memuji Tuhan, renungan. Rupanya itu yang mengubahkan paradigma mereka. Anak-anak jadi sopan, anak-anak jadi bisa berdoa, anak-anak bisa jadi tertib, anak-anak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Wah, bapak-bapak, ibu-ibunya yang menyaksikan benar. Di tempat ibu itu, di gereja itu luar biasa. Anak saya dulunya membantah, memberontak. Itu gak tertib, gak berdoa. Sekarang bisa berdoa semuanya. Jadi rebutan. Kita punya kuota waktu itu cuma 80. Mau masuk gak boleh. Kecuali kalau ada yang keluar baru boleh masuk. Gitu kan. Ini yang kita buat. Untuk apa? Menjadi berkat. Kalau kita diam-diam saja, apakah kita dapat perkenan Tuhan? Hei! Orang yang berkenan adalah orang yang mengamalkan kebenaran. Kita masih di bumi, kita harus bicara juga tentang bagaimana kita menjadi berkat di bumi ini. Katakan yes. Yang ketiga, bagaimana berkenan memiliki karakter seperti Daud. Kisah 13 ayat 22. Kita baca sini. Kisah 13 ayat berapa? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Pernyataan ini dituliskan mungkin hampir 3.000 tahun setelah Daud meninggal. Tapi Allah nitip kepada Dr. Lukas, tuliskan, aku berkenan kepada Daud. Gaya. Kenapa Daud berkenan? Daud enggak sempurna amat sih. Daud bukan orang yang hebat. Dia punya banyak salah. Saudara tahu biasanya Daud salahnya adalah apa? Mengambil Batseba dari Uria. No, bukan itu saja. Dia punya kejahatan yang luar biasa. Saya ceritain. Boleh saya cerita? Daud ini waktu dia diambil oleh raja, karena dia sering mengusir setan di Saul, lalu dia menang perang banyak, diambil, bekerja di kerajaan. Nah, Saul punya 2 anak gadis yang bagus. Yang pertama Milka, yang kedua Merab. Daud jatuh cinta kepada Merab. Aduh, Merab. Perangainya, kalau lihat rambutnya, lihat tangannya, waduh, dia jatuh hati. Flowing in love. Jatuh cinta banget. Daud berkata, ini Merab gua banget. Lalu dia minta kepada siapa? Kepada Saul. Karena dia saking jatuh cintanya, minta kepada Saul. Saudaraku, kan saking jatuh cintanya, orang tuh kalau jatuh cinta, sapi dibedakin juga kita berkata, I love you. Kalau jatuh cinta, dia minta. Waktu dia minta, oke, mau dikasih. Kemudian dinikahkanlah oleh Raja Saul. Waktu dibuka di kamar, jebret. Si Milka, bukan Merab. Ya sudahlah. Apa boleh buat, udah dinikahkan dengan kakaknya. Daud, Milka itu adalah, maaf, perempuan yang agak begini. Memang sengaja dipasang ke Daud supaya Daud rusak. Rupanya Daud kuat. Terus Daud tinggal di sana. Melihat Merab, rupanya Merab dikasih oleh apa? Dinikahkan oleh seorang pengusaha senjata. Saul menikahkan dia. Sakit hatinya. Siapa? Si Daud. Masih satu rumah. Kadang-kadang dia melihat Merab pakai dasar. Dia bilang, aduh gua nyesel kenapa gak dapet dia. Lalu kemudian Merab hamil. Aduh dia tambah nyesel lagi. Lalu Merab punya anak pertama, anak kedua, anak yang ketiga. Anaknya kadang-kadang minta bermain dengan Daud. Daud dengan sedih hati main bola bersama dengan anaknya Merab. Dia berkata, harusnya dia anak gua gitu kan. Terus demikian. Saudara, apa yang terjadi? Berlanjut. Seketika ketika Daud sudah menjadi raja. Daud punya salah. Apa yang dibuat? Tuhan minta 7 anak laki-laki yang harus dikorbankan untuk menghapus kutuk dari tanah Israel. Apa yang dibuat? Anak-anak yang Merab diambil semuanya. 7-7-nya digantung oleh Daud. Kenapa? Sakit hati. Itu dosa Daud yang hebat. Tetapi Daud dikatakan, aku berkenan mendapati Daud bin Isai. Yang pertama apa? Dia master of PPW. Dia adalah pemuji Tuhan, penyembah Tuhan. Hampir 60% kitab Mazmur dituliskan oleh Daud. Kata-katanya begitu indah, begitu luar biasa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Banyak lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dia sungguh merindukan Tuhan di atas segala-galanya. Dia master pujian penyembahan. Amin Bapak Ibu. Mari hidupmu bukan penyembah cuma 2 jam di gereja. Tidak boleh. Waktu kami di mobil berkendara, puji Tuhan. Waktu ibu-ibu masak goreng kangkung, masak tempe, pujilah Tuhan. Waktu kamu berangkat kuliah, pujilah Tuhan. Semua kehidupan kita, kalau kita ingat puji Tuhan. Kadang-kadang saya pun waktu naik motor juga memuji Tuhan bahasa roh, menangis. Itu sering kami lakukan. Supaya apa? Dapat perkenanan Allah. Amin. Ucapan syukur kita harus naikkan sepanjang minggu, sepanjang hari. Kita jadi orang yang berkenan di hadapan Daud. Katakan yes. Bilang kiri kanan, kamu banyak ngomelnya atau memuji Tuhannya gitu. Kamu banyak nuntutnya apa bersyukurnya?
Mari kita belajar. Yang pertama, dia memiliki keintiman kepada Allah. Yang kedua, dia bergantung kepada Tuhan. Kalau dia mau berperang, dia bertanya, Tuhan, apakah Kehila engkau serahkan kepadaku? Tuhan berkata, yes, Kehila aku menyerahkan ke dalam tanganmu. Langsung dia berperang, menghabiskan suku Kehila. Dia tidak berkata, saya panglima perang. Jenderal-jenderal saya orang-orang hebat, terlatih, dan pasti akan habis orang itu. Tapi dia tidak lakukan kekuatan itu. Dia bertanya, Tuhan, apakah engkau menyerahkan Kehila? Yes, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Hidupnya apa? Bergantung kepada Allah. Amin. Ayo kita bergantung kepada Tuhan yuk. Amin. Waktu kita mau membangun hubungan, tanya kepada Tuhan. Waktu mau bisnis, buka bisnis baru, bergantunglah kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Waktu mau berumah tangga, tanya Tuhan. Waktu apapun juga tanya Tuhan. Bergantunglah kepada Dia. Makanya Daud orang yang berkenan di depan Allah. Yang ketiga, hati yang lembut. Hati yang lembut. Coba kita baca, ini penting. 2 Samuel 12 ayat yang pertama. 2 Samuel 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain seorang miskin. Saya lanjutkan. Setelah Daud ngintip Batseba, diambilnya menjadi istrinya. Dibunuhnya Uria, prajuritnya. Lalu Tuhan marah kepada Daud. Dia utuslah Nathan. Nathan, ajar dia. Lalu Nathan kasih ilustrasi, ngeprank dia, ngeprank. Raja, ada 2 orang di kota tersebut. Yang seorang orang kaya, punya kambing yang domba yang banyak. Dan juga ada orang miskin yang cuma punya 1 kambing domba. 1 kambing ini disayang sama dia, diselimutin, disuapin, dikasih makan, digendong-gendong dan sebagainya. Pokoknya sayang banget. Tiba-tiba satu ketika ada tamu seorang yang kaya tersebut. Apa yang dia buat? Lalu tamu itu nggak ngambil dombanya buat apa? Menjamu tamunya. Tapi dia ambil domba yang punya si miskin. Sontak Daud marah. Hah? Siapa orangnya? Orang itu harus ditangkap dan dihukum berat. Nathan berkata, Tuhanlah orangnya. Ya Allah, aku tahu. Dia langsung tumbang. Dia berkata, Tuhan, ampuni aku. Hati yang lembut itu ngaku dosa. Amin. Dia ngaku dosa, akulah yang bersalah. Akulah yang bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Ada banyak orang yang enggak ngaku dosa. Ada banyak orang alasan pelayanan dosanya enggak diakui. Ada orang alasan bisnis buat pekerjaan Tuhan, tapi dia tetap berdosa. Ketika diverifikasi, dia tolak itu hal tersebut. Dia tidak mau mengaku dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayo kita memiliki hati yang lembut. Hati lembut adalah hati yang mau dibentuk. Kalau kain ini lembut namanya praotes. Bisa ditilep-tilep. Tapi kalau triplek, bisa ditilep, bisa. Cuma patah, keras. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita memiliki hati yang lembut. Hati yang bersedia diproses dan ngaku dosa. Ibu-ibu, kalau suami ngaku salah, senang gak? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu senang ngaku dosa, senang apa enggak? Kita senang. Nah, untuk ngaku dosa itu perlu hati yang lembut. Hati yang rela dibentuk. Hati yang mau berubah. Hati yang mau diluruskan. Katakan yes. Itulah sebabnya Alkitab berkata, aku mendapati Daud yang berkenan di hadapan Allah. Yang terakhir. Bagaimana supaya kita mendapatkan perkenan Allah? Tidak hidup di dalam daging. Roma 8 ayat yang ke-8. Biar Alkitab ini menyatakannya. Roma 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang terus berlumuran dosa. Daging ini minta yang enak-enak, yang santai-santai.
yang instan, yang cepat dipenuhi, lalu tidak mau repot-repot, dan dia berdosa. Oke, Galatia pasal yang kelima. Inilah daging itu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Yang kedua apa? Kecemaran. Yang ketiga. Terus. Apalagi? Dulu. Terus. Lalu. Roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu aku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri sekali. Amin. Ini daftar kedagingan. Bilang kiri kanan, kamu nyangkut di nomor berapa gitu. Amin. Kedengkian, iri hati, mabuk, pesta pora, penyembahan berhala. Waduh, kita kadang-kadang nyangkut nih. Sorry, daftar ini adalah yang akan apa? Screening kita. Bisakah kita berkenan? Bisakah kita ke surga? Ayo, mumpung ada di bumi ini, amin. Mumpung kamu ada di gereja. Kalau pendeta bicara keras, bicara tentang pertobatan, katakan amen. Amen, Bapak Ibu. Supaya kita masuk dalam kerajaannya. Tidak hidup di dalam daging. Yang kelima. Bagaimana supaya kita berkenan? Tidak mengundurkan diri. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Haleluya. Haleluya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Berapa lama pelayanan saudara? Berapa lama Anda mengikut Tuhan? Kadang-kala Tuhan izinkan ada masalah, ada konflik, ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Ada selisih paham, selisih keuangan. Kita marah. Kita berkata, buat apa pelayanan? Tambah masalah. Enggak, pelayanan gue juga bisa makan, pelayanan tambah repot. Kita mengundurkan diri. Waktu kita ditentang karena iman kita kepada orang terdekat sekalipun, kita mundur. Oh iya ya, saya atret dulu Tuhan, saya mau parkir. Alkitab berkata, barang siapa yang mengundurkan diri, ia tidak berkenan. Amin Bapak Ibu. Ayo bertahanlah dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan. Jangan lebay, amin. Jangan baperan dalam hidup ini. Katakan yes. Ayo kita kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab kita hidup hanya 70 tahun, 80 tahun, setelah itu game over. Mau kemana kita? Kalau kita tidak hidup dalam iman, tidak kuat di dalam iman, atau kita mengundurkan diri, goodbye. Kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah kita. Katakan yes. Bilang kiri kanan, masalahmu seberapa banyak ya? Usap punggungnya, jangan menyerah. Amin. Jangan mundur. Amin. Di hadapan Tuhan, dalam Tuhan ada jalan keluar. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Sebab kekristenan adalah sebuah jalan keluar. Kalau kita bertahan, kalau kita terus berjuang, maka ada jalan keluar di tengah kesulitan apapun juga. Kita akan lihat sebuah film. Kita lihat film, ini kisah nyata yang difilmkan. Bagaimana orang-orang yang berjuang dalam keadaan sulit dan Tuhan melihat. Ada seorang bapak yang sudah tidak punya pekerjaan. Kotanya rusak. Tapi dia harus punya tanggung jawab memberi makan anak-anaknya dengan istrinya. Dia keluar. Kalau pulang gak bawa apa-apa, malu. Dia bawa sesuatu. Anaknya menyambutnya. Papa. Daddy. Papa mau makan. Daddy. Mau diambil? No. Cari korek api dulu. Kita akan masak dulu. Dimasaklah hal tersebut. Kita akan melihat. Oh dahsyatnya. Orang yang punya iman. Orang yang berharap, orang yang memiliki kasih kepada Allah, dia tidak pernah ditinggalkan. Suara, son.
Chiso. Daddy, welcome. Mm-hmm. Daddy, what did you do? Yes. Don't worry. Let me carry it. Go to Mommy Esther, please. I'll collect matches, okay? Okay, Daddy. So where are you? Don't worry, I sit down. As we are waiting for the chicken, let us sing worship and praise to God, okay? And clap your hands. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Lord, you are excellent in our lives every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Lord, you are excellent in my life. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are Daddy, why you excellent crying? in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life. Hello, excuse me. Yeah, Merry Christmas. you're welcome. Please, I'm looking for one Mr. Johnson, also known as Papa Chisum. Someone directed me he stays around here. Do you know him? I hope there's no problem. No, there's no problem at all. It's just that God directed me to come and see him. That's why I'm looking for him. I need to see him. God instructed you to see him? Yes, I have this body in my heart to see him. That's why I'm looking for him. Please, you know him. I hope there's no problem, Oga. No, not at all. No problem. I just want to see him so I can free my mind. Okay, I'm the one. Oh my God. Are you Mr. Johnson? Papa Chisum? Yes. Please, just wait, I'm coming, please. Thank you. Mr. Johnson, the Lord asked me to give you this cooler of rice.
For me? Yes, for you. For you. And this drink. But you don't know me. You don't need to know me. Excuse me. The Lord also asked me to bless you with this 100,000. Jesus. No worry, feel free. But you Have don't it. know me. I don't need to know you. God has just asked me to come and bless you with this money, so you can have a very good Christmas. Have it. Use it as a celebrate with your daughter. Hey! Manage it, okay? Thank you. Merry Christmas. Have a wonderful day. God bless you. Jesus. God is faithful. Hey! God. Hey. Jesus. See chicken. Daddy. Hey. You are the mighty God. You are the great I am. You are the mighty God. You are the great healer. Ibutuku onyembe. Tina maramu Christmas. Ibutuku onyembe. Onyene wama. Ibutuku onyembe. Tina wakimba wele. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, you are faithful. Satu Tesalonika 4 ayat terakhir, ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4. Hiduplah berkenan kepada Allah dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin Bapak Ibu. Damai sejahtera di bumi hanya berlaku bagi kita semuanya. Amin. Bagi Anda, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak sekolah minggu yang berkenan kepada Allah. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Dia. Jangan takut dengan keadaan dunia. Jangan takut, sudah terlontar kutukan kepada Israel. Dan Allah akan membalas semuanya itu. Tetapi kita yang berkenan di hadapan Allah. Ada Irene, damai sejahtera yang pelihara saya dan saudara. Amin. Mari kita berdiri, kita angkat satu pujian. Oh Yesusku. Shipata karabataka sakarabala. Shitata karabatakala. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dengan segenap hati, oh Yesusku,
dunia. Selamatkan manusia. Oh, oh Yesus, Engkau penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidupmu dan hidupku. Meskipun dunia menuju sebuah kehancuran yang dahsyat, tetapi Allah melihat saya dan saudara, orang-orang yang dipilihnya, yang mengasihi Dia. Mari kita masuk dalam sebuah perkenanan Allah, perkenanan Tuhan yang menyelamatkan kita semuanya. Kita akan melihat ada 1.000 orang di sebelah kiri, 10.000 orang di sebelah kanan, tetapi kita tetap berdiri di depan Allah sebab Dia setia. Mari jangan lagi Anda tidak masuk dalam perkenanan Allah. Semua dosa pelanggaran, semua kesulitan memang harus ada, tapi biarlah kita tidak pernah mengundurkan diri, sebab kemuliaannya dinyatakan bagimu dan bagiku. Allah tidak pernah meninggalkan kita bagi kita yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Kaulah Allah, Kaulah Allah. Yes, kami senantiasa memuji Engkau Tuhan. Kami selalu mau bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau selalu berdoa kepadamu Tuhan. Ada sebuah keintiman yang semakin kuat, sehingga kami tidak mengundurkan diri. Irabata barabata 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 barabata. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yes, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 2 menit sembah Dia. Sandala malaya sandalamu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, hati kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Tuhan Engkau
hatinya Tuhan dan minta perkenanan itu. Bapa, kami minta perkenanan itu Tuhan. Bawa kami pada hari-hari terakhir ini Tuhan, terus lebih intim kepadamu Allah. Bawa kami menyenangkan hatimu Tuhan. Kami tidak mau lagi berbuat dosa dan bermain-main dengan kehidupan ini. Tapi kami mau terus maju dalam Engkau. Bapa, perkenan kami umat-Mu di tempat ini. Hanya oleh karena perkenanan kami dilalukan dari setiap kutuk dan pelanggaran. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sungguh berharap bergantung kepada Allah, yang ngaku dosa, hatinya lembut, hatinya terus berharap kepada Allah. Terima kasih Tuhan, masa depan kami bukan karena uang yang banyak, bukan karena pejabat, bukan karena punya dapat fasilitas ini dan itu, tapi masa depan kami oleh karena perkenanan dan kebaikan-Mu. Terima kasih umat-Mu Tuhan yang sudah datang kepadamu. Kami bersyukur Natal yang kami rayakan adalah Natal ucapan syukur kami di depan Allah. Sebab Allah memperkenan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya, yang diperkenan katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah. Yes, amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Yang diberkati boleh saya lagi beli sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, kami boleh diberkati ya Tuhan Yesus. Kau pakai terus ya Tuhan hamba-Mu, Pastor Yosef Panggabean Tuhan Yesus dan pelayanannya, usaha pekerjaan dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Kau yang terus memakai hamba-Mu ini, memperlengkapinya, menambahkan kapasitas lebih lagi kepadanya. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Bilang Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Bila persembahan ini ya Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sambil kantong persembah dijalankan, ada sedikit pengumuman untuk kegiatan kita di bulan ini sementara ditiadakan sampai berjumpa lagi di kegiatan ibadah kita. Ada komsel, ada menara doa di tahun depan, awal tahun ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dan akan diumumkan di grup. Sekali lagi kami mewakili atas nama Gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yosef Panggabean yang sudah melayani kita pagi hari ini. Kami juga mengucapkan buat kita semua selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jangan lupa dulu, jangan pulang dulu nanti. Kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Jangan pulang dulu, kita akan bersama-sama naik di sini. Kita akan foto bersama buat kenang-kenangan ya. Oke, itu saja untuk pengumuman. Oke, mungkin ada jemaat yang baru beribadah di tempat ini baru pertama kali. Boleh bangkit berdiri. Oke, jadi di sini jemaat yang taat dan setia sama Tuhan semuanya, amin. Haleluya. Yuk mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan di depan Allah kita. Terima kasih Tuhan,
buat kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Biar ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya merupakan sebuah dupa yang berbaharu di hadapan Allah. Dan turunlah kiranya perkenanan Allah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan ibadah kami 24 jam di luar sana. Biar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertuhankan Engkau dengan mengamalkan segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya kami bergantung kepada Allah. Tangan kami terbuka dan hati kami terangkat ke surga. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah. Damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia perlindungan pertolongan keselamatan dari anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi, mengurapi, memberkati, dan membuat kita berhasil. Diberkatilah semua yang kita kerjakan dan kita pikirkan. Dan ada perkenanan Allah di atas apa yang kita kerjakan. Mulai hari ini, sampai Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya diberkati katakan, Amin. Baik, Bapak Ibu.